Sil. Selamat malam, Kakak John. Ada suatu cara berpikir Ya, orang, saya membaca ya ya, beberapa hari lalu, menemukan begini. ya, Kita berusaha supaya Allah yang Maha Agung itu, ya, kehendaknya cara berpikirnya masuk di dalam cara berpikir manusiawi kita. betul. Sehingga apa yang kita ungkapkan adalah sesuai yang diharapkan oleh manusia ciptaannya. Ya. Itu bagaimana Pak Sil komentarnya? Saya kira pikiran itu ada benarnya. Karena sebetulnya setiap pikiran yang tercetus itu adalah manifestasi kehendak dari yang ilahi. Ya, itu tadi bagaimana kelanjutannya? Bahkan kalau kita berpikir radikal, mengikuti skema berpikir filsuf Maurice Blondel, setiap aktus berpikir, setiap kali kita berfilsafat, sebenarnya kita sedang berdoa. Atau filsuf Martin Heidegger mengatakan, to think is to thank. Berpikir adalah kita bersyukur. Karena itu jangan pernah main-main dengan pikiran. Pikiran adalah sarana yang ilahi masuk ke dalam tubuh manusia. Dan pada saatnya akan berinkarnasi dalam tindakan. Kira-kira begitu, Kakak. Luar biasa. Ya. Tetapi kadang-kadang yang masuk itu bukan yang ilahi ya. Itu bagaimana? Nah, itu konsekuensi dari komposisi kepribadian manusia. Bahwa di dalam tubuh manusia tidak hanya pikiran, tapi juga ada daging. Dan daging itulah yang membuat pikiran terkontaminasi. Lalu ketika terjadi konflik dengan hal seperti itu, apakah pikiran masih diandalkan atau ada hal lain yang bisa diandalkan? Saya kira tetap diandalkan. Karena kita sangat yakin bahwa ketika kita berjuang keras untuk menjernihkan pikiran, maka akan terwujud. Tetapi kalau kita menyerah, tentu saja kekuatan daging, keinginan daging yang mendominasi. Dan kalau kekuatan daging yang mendominasi, ini sinyal bahaya, Kakak. Akan menimbulkan konflik. Ya. Lalu apakah ada titik tertentu pikiran itu akan melemah? Apakah itu akan terjadi? Kalau umpamanya kita tidak merawat secara serius pikiran yang bermutu, kalau kita tidak merefleksikan pikiran itu secara konsisten dalam setiap derap langkah hidup kita, maka potensi pikiran itu jatuh ke lembah nafsu, ke lembah keinginan daging itu besar sekali. Karena itu dalam filsafat sedapat mungkin hidup kita ini selalu direfleksikan, selalu direnungkan. Hidup yang tidak dipikirkan, hidup yang tidak direfleksikan itu seperti binatang. Kalau filsuf Socrates dipinjam pikirannya di sini. Wah, luar biasa. Ya. Lalu dalam hal-hal tertentu ya, itu tadi dengan pikirannya begitu bagus, ya. Ada kalanya sulit untuk direspon oleh masyarakatnya. Ya. Ketika itu terjadi, apa yang akan dilakukan? Saya kira memang harus kita akui bahwa tidak semua orang menggandrungi atau menyukai pikiran yang berbobot, pikiran yang serius. Apalagi era postmodern sekarang yang cenderung hanya bermain di level permukaan, di level artifisial, maka nasib pikiran yang berbobot itu cenderung termarginalisasi. Okay. Tapi saya kira manusia tetap didorong, dirangsang agar tetap setia pada pikiran. Karena segala sesuatu berawal dari pikiran yang baik. Nah, ketika tidak ada kesadaran bahwa pikiran ilahi Allah setidaknya masuk dalam pikiran manusiawi, manusia tidak ada kesadaran itu, maka akan timbul kesombongan ya, kalau saya tidak salah. Apakah begitu konsekuensinya? Saya kira iya. Munculnya dosa, munculnya kekeliruan atau kesalahan karena kita cenderung menyingkirkan yang ilahi dalam hidup ini. Terima kasih Pak Sil. Terima kasih. Selamat malam. Ya.